Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini saya akan membahas semua materi tentang vektor. Perhatikan vektor. Besaran yang perlu kita tahu yaitu selain besaran pokok dan besaran turunan, ada dua besaran yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar contohnya volume, jarak, luas, energi, daya. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja tanpa memiliki arah. Itu besaran skalar. Sedangkan besaran vektor di samping memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Itu adalah vektor. Contohnya perpindahan, gaya, percepatan, kecepatan, momentum. Artinya bisa arah ke kiri atau ke kanan. Tapi sedangkan skalar hanya memiliki nilai saja, misal 10 ya 10 meter, tidak ada min ataukah plus. Untuk menentukan resultan vektor pada sudut-sudut tertentu, jika ada F1 dan F2, maka resultan vektornya yaitu akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus E2 kali F1 kali F2 cos theta. Misal di sini ada sudut theta ya. Untuk penguraian vektor, nah ini yang penting ya. Penguraian vektor, kalian harus tahu sumbu X, sumbu Y. Di SD kalian sudah mengenal adanya diagram kartesius. Kalau ke kanan kita adalah plus, ke atas adalah plus, ke kiri min, ke bawah juga min. Kalau menguraikan vektor kita harus tahu tidak selalu yang ditanyakan pada sumbu X, tidak selalu yang ditanyakan pada sumbu Y. Jadi kalian harus tahu mana sumbu X, mana sumbu Y. Apabila yang ditanyakan adalah vektor terhadap sumbu X atau komponen yang pada sumbu X, yang kalian hitung hanya pada sumbu X saja. Kebetulan di sini ada satu gaya, jadi langsung gimana? X di sini. Nah, sudutnya di sini. Apabila sudutnya melekat nempel di sumbu Y, maka yang dekat ini adalah cos. Jadi untuk FY yaitu F cos alfa. Sedangkan di sumbu X, di sini kan jauh dengan alfa di sini. Di sini makanya adalah F sin alfa. Yang jauh adalah sin, yang dekat adalah cos. Tidak selalu di sini di sumbu X itu sin, tidak selalu di sumbu Y cos. Mungkin di buku-buku tertulis F cos alfa. Kenapa kalau cos? Mungkin sudutnya di sini. Karena sudutnya di sini. Tapi kalau sudutnya nempel di sumbu Y, perhatikan berarti yang cos yaitu FY-nya. Komponen pada sumbu Y. Sedangkan pada sumbu X-nya adalah F sin alfa. Untuk mencari nilai resultan vektor, karena di sini hanya ada satu gaya, berarti tinggal akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Ini kebetulan hanya pada satu gaya. Jika untuk gaya lebih dari 2, atau mungkin 3, atau mungkin 4, dan seterusnya, kita harus menjumlahkannya. Misal ini saya buat contoh, ada pada F1 yaitu 20 Newton dengan sudut 30 derajat, F2 24 Newton dengan sudut 60 derajat. Kemarin sudah saya catatkan sudut-sudut istimewa, bisa dibuka kembali catatannya. Tentukan besar komponen gaya pada sumbu X, besar komponen gaya pada sumbu Y. Resultan kedua gaya. Nah, bagaimana untuk komponen sumbu X-nya? Untuk komponen sumbu X-nya, kita lihat dulu F1 dan F2 yang berada di sumbu X. Nah, ini kan sumbu apa, Nah, ini sumbu X. Di sini sumbu Y. Kita tulis dulu nilainya. Plus ke kanan, plus ke atas, min, dan min. Jumlah F1X-nya, kita perhatikan. F1X. Nah, kita lihat dulu pada area yang atas. Ditutup dulu yang di sini, biar gampang. Ini ditutup dulu. Nah, F1X-nya berapa? F1X-nya yaitu X di area apa ini untuk daerah ini? Di area apa? Min. Berarti min F1
Karena di sini sudutnya nempel di sumbu Y, berarti di sini F1 sin 30. Jauh artinya. Untuk yang sumbu Y-nya komponen Y berarti F1 cos 30. Alangkah lebih mudah kalian menggunakan tabel biar gampang. Jadi di sini misal untuk komponen X, gaya sumbu X, ini untuk komponen di sumbu Y. Nah, di sini F1 cos 30. Selanjutnya untuk F2-nya kita perhatikan yang di sini. Nah, yang di atas kita tutup. Kebetulan di sini apa? Min sama min. Berarti F2X-nya, F2 dia kan nempel di sumbu X 60-nya. Nah, ini kan sumbu X. Berarti ini apa? Cos 60. Nah, untuk Y-nya dia jauh. Berarti yang satu cos jelas yang satu sin. Sebenarnya mudah untuk materi vektor. Kalau yang satunya sin, jelas yang satunya cos. Kalau yang satunya cos, yang satunya pasti sin. Setelah kalian paham sin maupun cosnya, kalian hitung. F1-nya 20, min 20 kali setengah. Hati-hati, min dan plusnya harus kalian tulis. Karena vektor adalah apa tadi? Besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Arti min atau plus itu menunjukkan arahnya kemana dia. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ataukah ke bawah. Min 20, sin 30 kemarin sudah saya jelaskan di awal materi, yaitu setengah. Min 20 kali setengah min 10 Newton. Kita masukkan yang satunya. Plus 20 kali setengah akar 3 sama dengan 10 akar 3 Newton. Untuk F2X-nya min F2 cos 60 min 24 kali setengah min 12 Newton. F2-nya min 24 kali setengah akar 3 sama dengan min 12 akar 3 Newton. Nah, untuk yang ditanyakan besar komponen gaya pada sumbu X, karena di sini ada dua gaya, berarti kita harus menjumlahkan pada F1X dan F2X-nya. Tidak bisa hanya F1X saja, salah. Berarti bukan komponen pada sumbu X totalitas, berarti hanya pada F1 saja. Jadi kita jumlah min 10 ditambah min 12 ketemu min 22 Newton. Begitu juga pada komponen gaya Y. Ketemu F1Y-nya 10 akar 3 Newton. F2Y-nya min 12 akar 3. Kita jumlahkan. 10 akar 3 ditambah min 12 akar 3 Newton sama dengan min 2 akar 3 Newton. Jadi jawaban yang A ketemu berapa? Min 22 Newton. Yang komponen Y-nya min 2 akar 3 Newton. Kalau ditanyakan resultannya, tinggal kita akarkan hasil dari komponen sumbu Y atau Y dan Fx-nya. Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Ini kan sudah ketemu. Kita masukkan. Min 22 kuadrat kita kuadratkan. Min 2 akar 3. Min 22 kuadrat 484. Min 2 akar 3. Min 2 kuadrat 4. Akar 3 kuadrat 3. 4 kali 3 12. Kita jumlahkan. Akar 496. Jangan terbiasa menggunakan kalkulator. Jadi kita pecah. Biar bisa keluar bagaimana? Kalau dia tidak bisa kita pecah menuju yang lebih kecil, ya biarkan saja. Tidak apa-apa. Akar misal 231. Sudah nggak bisa dipecah, ya biarkan akar 231. Tapi kalau masih bisa kita pecah, misal ini perkalian antara 16 kali 31. 16 kita keluarkan, kita akarkan menjadi berapa? 4 akar 31 Newton. Saya ulang kembali, kalau ditanyakan tentang resultan vektor atau resultan gaya, pasti kita harus mencari jumlah komponen pada sumbu X dan jumlah komponen pada sumbu Y. Selanjutnya kita kuadratkan. Itu adalah resultan. Nah, nanti tolong dikerjakan satu soal saja, seperti itu ya, seperti yang di atas. Nah, ini misal saya tambah di sini ada F3 sama dengan 10 Newton. Ini F3. Kalau ini F3 gampang anak-anak. Kalau untuk F3, komponen F3 di sini, karena dia hanya berada di sumbu Y negatif saja, berarti untuk X-nya nilainya berapa? 0.
F3Y-nya nilainya 0, F3X-nya, nah ini untuk ini ya, F3X-nya nilainya 0, F3Y-nya langsung saja. Di sini nilainya berapa ke bawah? 10. Dia berada di area apa? Min. Berarti langsung min 10 Newton. Ini untuk F3 saja. Nanti kalian buat tabel seperti tadi. Komponen sumbu X, komponen sumbu Y, baru kita cari resultan. Karena di sini ada 3 gaya, berarti nanti ada F1X, F2X, F3X. Sebelah kanan F-Y-nya, F1Y, F2Y, F3Y. Untuk yang terakhir tentang materi vektor satuan. Vektor satuan itu apa? Vektor dalam satu satuan. Misal ada 3 dimensi, yaitu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Yang berada di sumbu X yaitu I, vektor satuan namanya I, terhadap sumbu X yaitu vektor satuan I, bisa dilihat di LKS-nya. Untuk vektor satuan di sumbu Y yaitu C, vektor satuan di sumbu Z adalah K. Penjumlahan dan pengurangan vektor satuan. Kelihatannya sulit ya, tapi kalau kalian mau belajar dan melihat dan memahaminya, sebenarnya seperti penjumlahan anak SD. Perhatikan. 2I min 4J ini kan miliknya siapa? X, Y, Z. 2I 4J, K. Kalau misal di sini K-nya tidak ada, berarti nilai K adalah 0. 3I 2J min 3K. Misal ini vektor A, vektor B. Tentukan vektor A ditambah vektor B. Yang B 2 kali vektor A ditambah 2B. A, kalau langsung ini tidak perlu dikalikan ya, sudah langsung ditambah. Kita harus meluruskan ya, I lurus I, J lurus J, K lurus K. Tidak boleh I kita luruskan K dan seterusnya. Misal di sini hanya ada 3I min 3K, berarti J-nya berapa nilainya? 0. Karena tidak ada ya udah ditulis 0, misalnya tidak ada. Berarti kita jumlah berapa hasilnya? Nah, 2I ditambah 3I, 5. I-nya mengikuti saja 2 tambah 3, 5. Ini I. Min 4 tambah 2, min 2. 1 ditambah min 3, min 2. Untuk B, 2A plus 2B. Nah, beda lagi kalau ini. Karena soalnya hanya A dan B, untuk 2A-nya 2A. Berarti semua yang di vektor A harus kita kalikan 2. 2 kali 2, 4. Kan ini soalnya 2. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. Begitu juga yang B. Selanjutnya kita jumlah. 4 tambah 6, 10. Min 8 tambah 6, min 2. 2 min 6, min 4. 2 ditambah min 6, min 4. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ingat, untuk minggu depan kita penilaian tengah semester. Materinya bab vektor. Sampai materi ini ada kesulitan silakan bertanya. Untuk soal nomor 2 silakan dikirimkan di KI 3. Nanti saya lihat ya. Pengirim pertama sampai jam 12 nilainya maksimal 100. Pengirim setelah jam 12 nilainya maksimal 90. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.